perubahan organisasi ini. Ngambil langkah baru kalau mereka mengerti itu, baru mereka bisa melakukan yang kita sebut dengan to overcome the difficulties. Orang yang bisa menyelesaikan masalah. Dia datang untuk menyelesaikan masalah. Dia be the first to want to overcome the penyelesaian tadi. Solution. Enggak, difficulties. Penyelesaian. Ada penyelesaiannya. Iya. Nah, tadi kan Kang Bro bilang ada yang punya kemampuan, pasti banyak. Tapi tidak berani. Satu. Banyak. Tidak berani karena takut tadi yang Abang tadi ceritakan Bang WH bilang yang Abang alami lah ya pribadi. Ya. Dicabut SK-nya lah walaupun itu tidak punya kewenangan. Ya anggaran dasar rumah tangga tidak ada. Nah, bagaimana caranya memotivasi mereka biar jadi berani? Cara motivasi udah sering lah. Ini wawancara gini nggak motivasi emang. Udah sih. Kan wawancara ini kita motivasi. Menginformasikan, memotivasi. Iya, sekarang tanya, kita melakukan wawancara ini apa enggak ini? Kamu ngoyak-ngoyak aku terus, itu apa enggak? Ini, aku mau itu kan karena orientasiku memberi motivasi. Siap. Kalau nggak ada motivasi, nggak ada pembelajaran, ngapain aku bisa kamu ngoyak-ngoyak aku terus nguber-nguber bisa? Tak apa? Bisa apa? Bisa ajak, tak laporin loh, ganggu kehidupanku. Ajak ngopi lah, enak aja. Ganggu kehidupanku, saya tak laporin loh. Loh, Abang kan, aku tidak mengganggu istri Abang, hanya mengganggu Abang. Ya. Ganggu waktuku itu kan sama. Oke, balik lagi. Udah, itu belakangan ntar bahasnya ya. Balik lagi. Jadi, kalau kita, gini Bang, ini kan tes tadi Abang bilang. Uji coba pertama, ombak. 1, diem aja. 2, diem aja. 3, diem aja. 4, sekarang nggak tahu ini ya, sorry ya. Ini kalau misalkan orang yang tidak taat aturan ini udah menentukan dia adalah pemenang itu, nggak ada dia berani. Nggak ada yang berani. Nah, misalkan KDK kita ngadakan, misalkan ini ya, sorry ya, bukan ngajarin ini, bukan ngajarin untuk menyimpang. Misalkan nih, misalkan PP yang sekarang itu, saya pastikan, saya tentukan bahwa pemilihan sekarang adalah elektronik nasional, kemudian dilakukan berdasarkan KDK, disetujui, misalnya kemarin elektronik nasional setujui. Orang dia sudah seperti itu, sudah membabi buta, misalnya seperti itu, ada nggak lawan? Nggak ada. Kemungkinan kuat lagi KDK berikut. Enggak, misalkan dia mau ngambil putusan itu, enggak ada yang. Karena KDK yang pertama diam, kedua diam, ketiga diam, keempat diam, kemungkinan itu. Kemungkinan itu. Itu malah kamu yang kasih tahu kemungkinan. Kalau aku kan hanya perkiraan, kemungkinan bisa jadi, maksudku kan andai. Ya, sekarang kalau melihat dari tes KIS pertama 23 Februari. Ya, enggak berani 24 dia. 4 Maret. Enggak berani dia. 1 September. Iya. Ini nggak berani. Sekarang 29 November. Nggak berani dia. Coba nanti kita lihat ya. 1 Maret. Berani bertaruh sama aku. Aku Maret. kan udah menyelami, bro. 1 Maret keluar lagi. Aku udah menyelami, bro. Nggak berani diambil putusan. Tidak ada perubahan. Enggak. Maka tidak ada perubahan. Enggak. Ini nanti kalau dia nekat ngambil keputusan voting nasional dan sebagainya, dia pemenang. Lihat Kadek. Ya. Sekalian aja seperti Bang Bro bilang. Kalau 2026 aja sekarang. Kan tadi gue udah bilang. 2026. Dia memperpanjang sampai 2026 juga enggak. Dia mau keputusan KDK itu untuk mengesahkan ini bisa semuanya, kan berarti bisa untuk mengesahkan dia sampai 2026. Sekalian aja 2026 jadi nggak usah ada kongres dah. Ya kan ku bilang sejak awal. Ngapain sampai pertanyaannya kalau gini, sekalian nekat langsung dibuat 2026. Ngapain ulur-ulur ya? Ngapain ulur-ulur sekalian aja blok selesai. Nggak bikin pusing, nggak bikin kalau aku memang nggak mau nekat sekalian. Jangan nanggung. Lo jangan nanggung, ngapain nanggung? Seumur hidup. Ya. Bukan seumur hidup, misalkan kan sekarang gini analoginya gini. Analoginya ini kan dianggap sah toh KDK.
Iya. Loh, kalau dia menetapkan sampai 2026, sah nggak? Iya, bagi mereka sah. Iya, sah kok. Bagi mereka sah kok. Terus nggak ada perlawanan. Enggak. Ayo, berani taruhan, ada perlawanan enggak? Pertanyaan paham nggak tentang KDK? Ini itu sudah bukan paham tidak paham, bro. Kalau paham tidak paham itu sudah kemarin saya sudah memahamkan, sudah selesai itu. Ya Ini kan, bukan masalah paham tidak paham, ini masalah keberanian. Ini sudah bukan masalah paham tidak paham, ini masalah keberanian, bro. iya sih. Dalam satu sisi, saya harus mengangkat topi bahwa grupnya PP itu punya nilai keberanian. Nyali besar. Nyalinya besar. Gak usah alasan ini nih, woi dia punya jabatan, dia punya kekuasaan. Dia ini, aku paling nggak suka. Itu dia punya kekuasaan. Aku paling nggak suka. Orang yang alasan itu pengecut. Dia punya networking, dia mau gunakan kekuasaan atau enggak, itu kan bukan urusan kita, itu hak dia. Lalu, apakah kondisinya akan seperti itu? Bisa jadi dia itu hak dia. Sekarang pertanyaannya, kalau dia memolorkan sampai Maret, salahnya apa? Setahun lebih, Bang. Enggak, ya oke lah, setahun lebih. Kesalahannya apa? Saya tanya kesalahannya apa? Kesalahan dari sisi yang mana nih? Sisi yang mengeluarkan sekarang KDK? PP dia menggunakan KDK sampai Maret, kesalahannya apa? Ya kan nggak ada kewenangan dia. Jadi saya tanya kesalahan apa? Kekeliruannya apa? Dia melanggar banget banyak anggaran dasar. Ya, misalnya Anda ngomong itu melanggar anggaran dasar dan sebagainya. Pertanyaan saya, kenapa kalau Anda baru bilang sekarang melanggar anggaran dasar dan sebagainya? Kenapa kemarin-kemarin Anda kalau untuk melanggar anggaran dasar nggak berani melakukan tindakan? Padahal udah KDK 1, KDK 2, KDK 3. Iya, kan ini udah berapa? KDK 4. Kan yang bisa ditoleransi KDK-nya kan pertama. Karena COVID, first major. First major, karena COVID. Iya. Pertanyaan, 2, 3, 4. Salah nggak? Salah. Tapi Anda bisa nggak nunjukin salahnya? Ada aturan. Ada kan ADRT? Ada aturan. Pertanyaannya, berani nggak Anda nunjukin? Berani Anda mengambil keputusan? Nggak berani kok. Jadi nggak usah omong. Kalau udah nggak berani itu sudah. Kalau nggak, makanya aku sindir. Kalau wani ya coba beti-beti. Kalau beti rasa wani-wani. Biar nggak buat kacau. Angkat bendera putih ini. Bendera putih nih. Itu merah, Bang. Ini merah ya? Ini merah ya? Oranye ya? Oranye itu. Ini oranye ya? Angkat bendera putih. Kalau nggak berani itu ya udah ini. Kalau nggak berani nih angkat bendera putih. Nah, gitu, angkat bendera putih. Berarti sesuai judul saya dong. Ini bisa jadi dijadikan alat untuk politik praktis di organisasi dong. Tes case, uji coba. Ya oke lah, judulmu itu bisa iya, bisa enggak. Mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan sih tidak. Ya, itu kan masih pertanyaan. Itu kan bahasa wartawan, aku kan paham. Bahasa orang media, mancing-mancing kan? Enggak mancing, nanya. Ya, bisa aja ya, bisa enggak. Pertanyaan saya, dalam kontestan pemilihan apa, dalam kontestan kejuaraan apapun, kan politik itu kan berlaku. Politik itu kan dalam bahasa yang sudah political itu kan bahasa asing juga, bahasa Indonesia juga serapan, dalam bahasa Arabnya siasat. Semua kan strategi. Iya, kan betul. Kenapa? Emang kenapa? Kalau memang itu ya nggak salah sih. Ya salah. Ya, sekarang gini, kalau mau Salahnya bertarung, apa kalau dia mau pakai politik itu? Ya kalau bertarung, aku bilang tadi, kalau dia mau pakai politik itu kan nggak salah. Nggak salah. Pertanyaan saya kan hanya, kalian berani nggak menunjukkan kalau itu memang salah? Nah, kalian berani nggak menegakkan kebenaran? Atau tisu lagi? Kalau nggak berani menegakkan kebenaran, ya tisu lagi. Ini yang bener itu gini. Kalau nggak berani menegakkan, udah terima nggak aja. usah mengorbankan orang lain, nggak usah mengorbankan anggota, nggak usah ngebat ini. Terima aja gitu. Bendera putih selesai. Terima, jadi ada kepengurusan jangan lagi. Mengorbankan orang yang tidak mengulur-ngulur waktu, tidak buang-buang waktu. Iya mah. Ngapain ngulur waktu, buang waktu? Anggota jadi yang iyalah. Orang gak berani kok. Gimana?
Iya juga sih. Iya benar juga bang. Nah, ya memang benar. Iya. Sekarang contoh nih. Kemampuan Sorry, ada, paham ada, enggak punyanya. Udah, sekarang sorry ini. Aku nih ngomong ya. Ya. Presiden Jokowi itu bisa nggak 3 periode? Bisa. Bisa. Dasarnya apa? Bikin aja KDK. Nah, enggak, ini kamu ini kelalaian. Habis saya juga masih kepikiran gini Kang. Loh, Satu. sekarang tak balik nih. Oke, Enggak, kita jangan melulu soal organisasi. Oke, saya balik. Tahun 2023. Pemilu. Belum ya? Pemilu Belum lah, 2024. 2024 ya, 2024. Tahun 2023. Ada namanya Pressmaker Internasional. Misalnya. Ini aku bisa juga mengamati secara nasional. Namanya krisis global. Ekonomi global. Krisis global. Kalau saya jadi Pak Jokowi, atau saya jadi anggota Dewan, atau saya jadi apa namanya? Bukan politik sih. Yang Pak Jokowi itu apa namanya? Barisan Nasional ya? Barnas? Bukan. Enggak Barisan Nasional. Misalkan ini misalkan. Oke. Misalkan legislatif setuju, eksekutif setuju adanya situasional secara global krisis ekonomi berapa triliun untuk pemilu? Banyak. Kalau itu kemudian mereka mengambil putusan, ini ada krisis ekonomi dan sebagainya, pemilu kita undur. Salah enggak? Enggak salah. Karena ada Pressmaker. Ada Pressmaker. Karena ada krisis ekonomi, diundur. Iya. Setahun kemudian. Iya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kan udah bisa sampai krisisnya selesai. Catatannya sampai selesainya permasalahan atau krisis. Bisa kan? Bisa. Kalau orang yang tidak ada Pressmaker aja bisa. Lagi yang ada. Ada KDK. Karena kan KDK Krisdayanti ya sih enaknya. Ini keputusan di luar Kongres. Nah, aku masih penasaran Bang. Makanya kenapa saya kasih judul apakah KDK dijadikan alat politik praktis dalam... Sekarang saya tanya balik. Kalau iya dijadikan alat politik. Ya. Boleh nggak? Ya boleh lah, itu sebuah strategi. Ya strategi untuk memenangkan dia kan strategi walaupun melanggar ADART kan? Ya tinggal kan kalau strategi itu kalau melanggar ya itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengetahui itu melanggar ADART? Kan harus menguasai teorinya, the non-enforcement of law. Kalau nggak menguasai teori, nggak menguasai itu, bagaimana kau katakan itu melanggar? Orang kamu aja nggak ngerti. Akhirnya menjadi debatable. Seperti dimisioner, nggak menguasai teorinya. Akhirnya dimisioner itu dianggap sah. Berlakunya dari kongres ke kongres. Padahal jelas di pasal 16 ayat 10. 3 tahun. 3 tahun itu 36 bulan. Menentukan. Mau diterangkan seperti apa, mau sepandai apapun, kalau nggak mau tahu mau apa? Misalkan lo, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau aku nggak mau tahu gimana? Ya susah juga. Susah kan? Karena apa? Lo tidak punya keberanian untuk melakukan sebuah chance, tidak punya keberanian untuk menyelesaikan dan tidak punya kemampuan untuk melakukan the difficulties. Makanya tantangannya 3. Be the first to the chance, be the best to the challenge, be the best to take to difficulties. Berani enggak? Kalau nggak berani itu ya sudah diam dan terima apa? Angkat bendera putih. Angkat topi. Angkat bendera putih. Angkat bendera putih. Gitu. Iyalah. Orang nggak punya keberanian. Berarti jangan orang lain suruh maju-maju, suruh gempur-gempur. Berarti menurut Bang WH ambil tindakan. Ya kalau saya gitu, kalau nggak berani ngapain? Nggak usah nyuruh-nyuruh orang.